Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan yang sehat ya dan penuh sukacita. Nah anak-anak, sebelum kita mulai sekolah minggu pada hari ini, mari kita berdoa ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami masih boleh mengikuti sekolah minggu. Biar Tuhan sendiri yang pimpin sehingga kami anak-anak-Mu dapat mengikuti sekolah minggu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin ya. Nah anak-anak, mau tanya ya, siapa setiap hari yang di rumah berdoa? Siapa? Wah, bagus. Banyak sekali yang sering berdoa di rumah ya. Nah anak-anak, apa yang kita lakukan saat kita berdoa? Ya, betul. Ya, sewaktu kita berdoa, kita itu bicara sama Tuhan. Ya, kita tidak bisa melihat Tuhan, tapi Tuhan bisa melihat kita. Ya, dan Tuhan ada di dekat kita. Nah, hari ini Losek mau ajak kita melihat dan mendengarkan firman Tuhan tentang berdoa. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Losek mau ajak anak-anak untuk memuji Tuhan ya. Ayo kita semua bangkit berdiri, kita mau menyanyi dengan penuh semangat. Anak-anak, pada suatu hari banyak orang mengelilingi Tuhan Yesus untuk mendengarkan Tuhan. Mereka senang sekali berada dekat Tuhan Yesus. Karena apa? Karena mereka dapat merasakan kasih Tuhan. Mereka tahu bahwa Tuhan Yesus dapat menolong mereka melalui perbuatannya dan pengajarannya. Beberapa orang yang terhormat berdiri terpisah dari kerumunan orang banyak. Mereka disebut orang Farisi. Mereka sangat berhati-hati untuk menyenangkan hati Tuhan. Mereka berpuasa 2 kali seminggu. Puasa itu apa ya anak-anak? Puasa itu artinya tidak makan dan tidak minum sepanjang hari. Mereka menggunakan waktu hanya untuk berdoa. Nah, kemudian dari apa yang mereka miliki dan peroleh dari kebunnya, mereka memberikan perpuluhan pada Tuhan. Anak-anak tahu apa itu perpuluhan? Perpuluhan itu misalnya anak-anak punya uang Rp10.000, maka perpuluhannya adalah Rp1.000 untuk diberikan kepada Tuhan. Atau misalnya ada hasil kebunnya itu 10 apel, maka perpuluhannya adalah 1 apel untuk diberikan kepada Tuhan. Nah, orang Farisi itu sangat bangga karena mereka melakukan hal-hal ini dengan teliti. Mereka tidak pernah lalai. Di dalam hati mereka, mereka yakin bahwa mereka menaati peraturan lebih baik daripada orang lain. Itulah sebabnya mereka juga suka merendahkan orang lain. Suatu hari Tuhan Yesus bercerita kepada orang-orang Farisi ini.
Di bait Allah, datanglah orang Farisi dan pemungut cukai untuk berdoa. Ya Allah, aku bersyukur kepada aku tidak seperti orang lain. Aku bukan perampok, aku bukan penjahat, aku bukan orang yang kejam, dan aku bukan seperti dia, pemungut cukai. Ya Allah, aku adalah hamba-Mu yang baik. Bagaimana tidak? 2 kali seminggu aku berpuasa. Dan aku juga memberikan persembahan 1/10 kepada. Ya Allah, terimalah doa. Tuhan, ampunilah hamba orang dosa ini. Anak-anak, Tuhan Yesus kemudian berkata, "Aku berkata kepadamu, pemungut cukai ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang Farisi itu tidak. Barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Anak-anak, dari cerita ini kita menemukan ada 2 orang yang memiliki sikap yang berbeda. Pertama, orang Farisi. Anak-anak, orang Farisi ini sikapnya gimana? Ya benar, sikapnya sombong. Ia datang dengan jubah yang indah, jubah yang panjang. Dia melihat ke kanan dan ke kiri. Ia mengangguk pada orang-orang yang hormat kepadanya. Nah, isi doanya pun merendahkan orang lain, seperti pemungut cukai yang dikenal sebagai orang jahat dan berdosa. Orang yang kedua, pemungut cukai yang berdoa dengan penuh penyesalan. Ia datang sambil tertunduk. Ia menyesal atas dosa-dosanya. Ia merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Karena itu, ia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ia mohon ampun dan belas kasihan Tuhan. Anak-anak, kalau orang biasanya melihat apa yang tampak dari luar sepertinya orang Farisi lebih baik ya daripada si pemungut cukai. Tetapi tidak demikian dengan Tuhan. Tuhan melihat hati kita. Tuhan tidak berkenan pada orang yang suka sombong dan meninggikan dirinya. Namun, Tuhan berkenan pada orang yang mau merendahkan hati dan mengakui kesalahan dan kekurangannya. Itulah sebabnya Tuhan berbelas kasih kepada pemungut cukai. Ia mau mendengarkan doa pemungut cukai dan mengampuni dia. Tetapi orang Farisi tidak menerima apa-apa. Sia-sia saja ia berdoa dengan panjang lebar. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar untuk berdoa dengan sikap yang benar. Berdoa dengan sikap yang benar berarti apa, anak-anak? Kita harus bersikap sopan, hormat kepada Tuhan. Kita juga harus berdoa dengan rendah hati, tidak sombong. Jangan lupa ya anak-anak ya, setiap hari kita harus berdoa kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Ayat hafalan hari ini diambil dari 1 Samuel pasal 16 ayat 7 yang berbunyi, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kita ulangi sekali lagi anak-anak ya. 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Anak-anak, sampai di sini sekolah minggu kita pada hari ini. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Ayo kita berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah mengajarkan kepada kami
cara berdoa yang benar. Berkati kami Tuhan untuk waktu kami selanjutnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, sampai di sini sekolah minggu kita pada hari ini. Bye-bye. Dear God, thank you for loving me and giving me your all. When I grow up, I will still be serving you. I want to know you more. I want to love you more. I'll never forget you, Lord.